Nah, ketika sowan kepada kiai, siapa ibu itu, kemudian kiai nitip, ini anak saya karena memang saya punya keinginan dulu diajat kalau anak laki begitu kira-kira itu ingin dipondokkan ke jenengan. Oh iya, Re Abid gitu di Al Qadiri. Ada cek mandeman Re Abid di Al Qadiri. Itu daunnya kiai. Saya gitu kan. Kita tidak tahu maksudnya Abid itu, kita tidak tahu ya. Pada akhirnya yang seperti kita rasakan saat ini ya. Jadi itu mungkin kemustajaban. Dan tentu saja kalau saya melihat ininya, karena melihat sosok kiai itu tentu saja berbeda dengan melihat yang lain. Makanya saya kalau sampai sekarang itu kalau langsung ke kiai itu saya nggak berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official di tempat yang sama tapi dengan orang yang berbeda. Tentunya bagi panjenengan semua di alumni yang di atas 2000-an tentu paham dengan salah satu sosok beliau ini. Beliau adalah Ustadz Ansori, termasuk juga staf Yayasan Al Qadiri dan juga salah satu dosen di Yaikot Al Qadiri. Beliau ini datangnya dari jauh sekali, dari Banyuwangi, arah utara, Baluran, tempatnya Afrikanya Jawa Timur di sana. Kalau kita mengetahui, kalau kita mau ke sana, tinggal telepon beliau ini aja. Insya Allah gratis. Tapi di emperan balurannya, di terasnya. Langsung saja kita akan menyapa-nyapa dan menanyakan kepada beliau beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat, Gus. Walaupun ini PPKM ya. Betul, Gus. PPKM Enggak selesai PPKM-nya. Selalu diperpanjang. Begini ya. Pertama kalinya Cak Ansor ini awal mulanya menjadi santrinya Bayi Muzaki itu perjalanannya, awal mula kejadiannya itu gimana dan bagaimana itu kejadian? Sebelumnya saya mohon izin dulu, Gus. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami takdimi Al-Mukarram, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Al Qadiri 1 Jember, Kiai Haji Abdul Muzaki Shah beserta seluruh keluarga, baik Ra Taufik, Kiai Fadil, kemudian Rora Umar, kemudian Gus Helmi dan seluruh cucu-cucu beliau, cici-cici beliau, termasuk khususan Gus Haji Nuruddin Ali Syahbana yang saat ini memberikan kesempatan kepada kami untuk podcast begitu kira-kira dengan bahasanya anak muda. Podcast ya. Okay. Dan ini alhamdulillah saya sudah juga cukup bersyukur kepada beliau karena ini juga akan menjadi istilahnya rekam jejak saya secara digital yang insya Allah bukan hanya untuk saya secara pribadi, itu bisa untuk anak-anak saya juga nanti apabila sudah besar-besar juga, kemudian kepada beberapa alumni dan santri-santri yang pernah belajar bersama dengan kami. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada Gus Nur. Langsung saja ambil istisor, Gus. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan Gus Nur tadi, yang pertama, jadi bagaimana saya bisa di Al Qadiri. Saya meyakini sebagai santri itu sebagaimana yang dilakukan Kiai itu, jadi tidak ada sesuatu yang itu secara kebetulan. Jadi tidak ada yang spontan. Jadi semuanya ada sababun musabab misalnya. Jadi ada sebab musababnya. Jadi jauh sebelum saya bisa ada di Al Qadiri itu awalnya adalah dari ibu saya. Jadi ibu saya itu dulu saya ketika masih kemarin saya tanya masih sekitar usia 3 tahun begitu. Sebelum ke Al Qadiri beliau itu kan sering, kalau orang desa itu sering Gus napa ikut rombongan begitu, sowan ke ulama-ulama. Nah, karena di daerah saya itu di Alas Malang di Banyuwangi itu dekat ke Sukorejo, maka biasanya beliau ikut rombongan ke Sukorejo. Jadi ada nyisa gitu, jadi ada nyisa, ikut rombongannya nyisa, kemudian ikut rombongannya nyisa, lalu kemudian ke Al Qadiri. Kebetulan ibu saya itu memang penasaran sekali sosok yang namanya Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, kayak apa namanya Kiai Muzaki yang di Jember itu yang masyhur dengan kemustajaban doanya. Makanya nanti kedepannya saya juga akan mengulas bagaimana kemustajaban itu yang kemudian baik itu keluarga saya rasakan ataupun kepada diri saya sendiri. Nah, singkat cerita, datanglah waktu itu beliau bersama rombongan dari Nyisa
Nyisa Sukorejo, yang kalau orang-orang desa itu beliau meyakini Nyisa itu kan juga min waliullah begitu Gus. Jadi beliau datang juga ke Kiai, ke Al-Qadiri, ibu saya juga termasuk rombongan yang ikut. Lalu kemudian entah bagaimana kemudian ibu saya itu langsung masuk ke Al-Qadiri, langsung terenyuh begitu kira-kira. Oh, inilah sosok apa namanya yang selalu disampaikan oleh Nyisa begitu ya. Jadi mon berajat roh ke Ki Muzaki begitu kira-kira. Jadi sudah minta doa gitu kita. Tapi itu sampean ikut enggak? Betul. Saya masih kecil Gus, maksud saya masih kecil, jadi gak ikut. Jadi ini yang menjadi salah satu faktor sebab musabab kenapa kemudian saya sampai ke Al-Qadiri. Jadi setelah itu baru kemudian ibu saya keretak begitu. Tahunya beliau ibu saya keretak, ya Allah saya punya anak laki-laki, mudah-mudahan, kalau saya panggilannya dulu Aan begitu, kan sorry begitu, tapi panggilannya di sana itu Aan. Mantur muka Aan itu kelak itu kalau sudah besar itu bahasanya itu mantur bisa ke Ki Muzaki begitu. Jadi mantur bisa ke Ki Muzaki. Meskipun orang tua saya itu enggak streng, jadi istilahnya kamu harus mondok di sini enggak, tetapi itu adalah doa ibu. Nah, singkat cerita beliau kembali, lalu kemudian yaitu sudah pada waktu tahun 2002 sejak saya lulus dari SMA, lulus dari Sanawiyah Gus, saya kan harus melanjutkan ke jenjang yang lebih ke SMA-nya. Nah, kebetulan karena ada pengalaman kakak saya yang perempuan itu pernah ada di Jember juga, kebetulan di Man 1 dulunya namanya. Lalu kemudian saya itu dibawa ke Gebang sama ibu, tapi makanya ke Gebang itu bukan sekolah dulu yang dicarikan, tetapi dicarikan pondok di daerah Gebang. Ya, dicarikan di daerah Gebang dulu. Lalu kemudian ibu saya itu bilang, mana pondokan yang mau kamu tempati pondok dulu gitu. Di antara pondok itu kan banyak nih dari daerah Gebang Gus. Jadi dari satu pondok ke pondok yang lain, pertama yang ada di di depan Man itu ke sana, kemudian di Alfitria kan ada Radu Solihin juga, ada ke beberapa itu. Jadi tunjukkan survei lah, mensurvei. Iya, jadi ya boleh gitu, mau mondok di mana. Maka kemudian termasuk di Al-Qadiri. Nah, pada akhirnya itu saya tidak tahu kenapa kemudian saya itu bisa tertarik kepada Al-Qadiri. Jadi kira-kira itu kayak semacam ada magnet juga, ada kayak iya, ada sesuatu yang kira-kira itu mungkin ini ya saya, tapi pada saat itu kan juga gak tahu Gus, yang namanya baru gitu. Jadi gak tahu kenapa saya itu ada magnet atau ada khiroh daripada di Al-Qadiri itu, sehingga saya kayaknya itu nyaman kalau mondok di sini begitu. Jadi kayak semacam ini sudah ada daya tarik, ada daya kesinambungan. Makanya kalau kemudian setelah beberapa dekade saya ingat dahulunya Kiai, kalau sudah ini jatahnya Al-Qadiri, Monsantara itu tak kira pindah ke yang lain. Nah, mungkin saya itu juga termasuk adalah alhamdulillah ditakdirkan menjadi salah satu santrinya beliau. Jadi begitu Gus. Jadi kira-kira ada kesinambungan antara yang diharapkan oleh keretaknya ibu dengan kehadiran saya, sehingga kemudian sampai ke Al-Qadiri. Jadi seperti itu. Terus kesan pertama kali ketika jenengan bertemu dengan sosok guru kita Kajang Mirza Kisah, kesan pertama kali bagaimana ketika pas diantarkan ke sini? Tentu saja kan yang kalau yang antarkan mungkin daerah saya itu yang seangkatan saya, mungkin saya duluan gitu yang pertama di ini kan, meskipun ada yang lebih senior yang sudah pernah mondok sebelumnya. Nah, ketika sowan kepada Kiai ibu itu, kemudian Kiai ngitip ini anak saya, karena memang saya punya keinginan dulu diajat kalau anak laki begitu kira-kira itu ingin dipondokkan ke jenengan. Oh iya, reabit gitu di Al-Qadiri. Ada cek mandeman reabit di Al-Qadiri. Itu daunnya Kiai. Saya kita tidak tahu, maksudnya abid itu kita tidak tahu ya. Pada akhirnya yang seperti kita rasakan saat ini. Jadi itu mungkin kemustajaban. Dan tentu saja kalau saya melihat ininya, karena melihat sosok Kiai itu tentu saja berbeda dengan melihat yang lain. Makanya saya kalau sampai sekarang itu kalau langsung ke Kiai itu saya nggak berani Gus, nggak berani. Ada getaran yang sangat berani atau pada dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi beda lah memang, misalnya Hiroh Kiai itu ketika mau menghadap dengan tidak itu, saya sudah punya keyakinan ini kayaknya Kiai ini sudah tahu saya itu mau ngapain gitu. Saya keinginan Kiai itu
saya mau punya hajat apa itu Kiai itu sudah tahu kayak merusak itu ibaratnya. Jadi memang berbeda sosok apa namanya Al-Mukarram begitu kira-kira. Terus ini lagi ya. Nah, jenengan ini kan dari 2002 ke 2014. Okay. Nah, sampai menikah, sampai punya saldo 2 lah sekarang. Sementara. Okay. Tentu kan dari 12 tahun jenengan di sini ada beberapa peristiwa yang sangat sulit dilupakan di luar nalar, yang mana kejadian itu berupa di luar nalar dan kemustajaban beliau, diantaranya salah satunya yang Cak Ansori mengalami sendiri tanpa orang lain, diantaranya yaitu apa salah satunya? Oke. Terima kasih Gus. Jadi ada beberapa yang saya ingat, sebetulnya banyak hal, tetapi ada beberapa yang mohon izin saya juga menyampaikan Gus. Jadi sebagai saya, yang pertama yang saya rasakan yang pasti adalah karena Kiai bagi saya itu yang paling saya kagumi adalah karena memang kemustajaban doanya yang menurut saya itu belum saya temui gitu ya. Aslinya belum saya rasakan secara langsung kecuali dengan sosok beliau Kiai Muzaki. Yang pertama adalah tentu saja ketika saya jadi santri saya pernah ikut ke pengajiannya beliau, pengajiannya beliau di luar Gus. Jadi di pengajian luar. Jadi kalau dulu saya kan sempat ikut ke Pak Rifai, jadi beliau itu ikut apa namanya, saya ngikut ke beliau ke pengajian. Jadi ikut pengajiannya beliau di lapangan. Lalu kemudian kebetulan itu memang pas hujan Gus. Jadi pas hujan. Tapi memang yang mustajab itu adalah saya juga apa namanya, kadang santri itu kadang memang nggak semuanya memang ikhlas gitu. Jadi akan kira-kira pasti ada keraguan. Apa iya sih kemudian apa namanya doanya Kiai itu betul-betul mustajabah begitu ya. Itu kira-kira yang suudon yang sebetulnya tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Tapi kan kalau kemudian untuk meyakinkan begitu kira-kira itu kemudian langsung terbantahkan oleh apa namanya yang Maha Kuasa. Jadi hujan itu saya membuktikan apa iya kemudian doa Kiai itu mustajab. Jadi ketika hujan itu memang saya memang sengaja di depan, jadi atau di lapangan itu kemudian hujan cek mengkir begitu kan, tahunya kalau Kiai itu kan para jamaah apa tenang cek mengkir begitu kira-kira. Marinya kau hujan mari tak kira abid nikah begitu. Macam tak kira abid ya. Ngereng bayakin maca Fatihah telu kalih, rang sareng gula, ojen mari na mungkin nikah. Bayakin ojen nikah dari pesera, dari Allah begitu kira-kira. Lalu kemudian bersama-sama baca Fatihah 3 kali bersama beliau. Meskipun itu kanan kirinya sudah banyak yang ini Gus. Jadi kira-kira itu baru kelihatan yang yakin doanya Kiai apa tidak itu kira-kira yang hanya yang tetap di tengah-tengah begitu kira-kira. Kalau yang betul-betul yakin itu kan kira-kira nggak pindah gitu. Tapi kalau sudah ini kan nggak apa namanya pindah. Tapi pada saat itu saya ingin sebagai santri betul-betul ingin meyakinkan diri saya bahwasanya kemustajaban doa Kiai, dan saya betul-betul apa namanya yakin bahwasanya ini adalah sosok Kiai saya. Kan kebetulan saya pertama kali apa namanya pengalaman mondok di Al-Qadiri. Jadi kalau bicara apa keilmuan saya midnya adalah mid Al-Qadiri, berarti nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana lah ibaratnya. Jadi memang setelah 3 kali baca Fatihah itu bersama Kiai, anehnya memang hujan itu reda. Saya tidak tahu hujan itu reda. Betul, hujan itu reda. Itu yang pertama Gus, yang saya rasakan. Yang kedua Gus, yang kedua kalau boleh saya lanjutkan, yang kedua adalah hal yang aneh adalah ketika saya di pengurus atau di yayasan itu, kebetulan saya kan juga di yayasan, itu kan sudah mulai apa namanya diketahui oleh keluarga dalam, putra-putra beliau juga. Lalu kemudian saya sering ditimbali untuk beli-beli begitu ya. Jadi tapi karena memang pada waktu itu saya belum punya kendaraan dan seterusnya, sehingga ketika disuruh-suruh beliau begitu ya mengajarkan tugas beliau itu lama, sehingga kemudian saya kretek, ya Allah gitu ya, sebab doanya Kiai mudahkan ya Allah saya punya kendaraan, jadi kalau saya itu apa namanya disuruh-suruh beliau lagi itu keluar itu bisa cepat, jadi keinginan beliau itu apa namanya bisa langsung saya kerjakan, sehingga beliau juga tidak nunggu lama. Saya juga tidak tahu dan ini mungkin sesuai dengan daunnya Kiai bahwa rezeki itu memang min haitsu la yahtasib begitu kira-kira. Tidak lama dari sana entah itu dapat lalu kemudian saya dapat apa namanya beasiswa atau rezeki begitu kira-kira, yang kemudian saya punya kendaraan pada waktu itu, jadi saya punya kendaraan. Saya nggak tahu juga, yang akhirnya pada saat itu kalau saya memang punya kendaraan apapun itu dari perintah dari keluarga pengasuh,
karena taat kepada pengasuh itu kan tidak harus dari kiai langsung, putra-putranya, cucu beliau itu kan sama saja dengan taat kepada pengasuh. Saya abdikan untuk kepentingan beliau. Jadi intinya kalau sudah menyebut namanya kiai itu ya ijabahnya itu langsung, itu yang kemudian menambah keyakinan saya sebagai seorang. Sampai rasakan sendiri. Iya. Ya. Nah, yang ketiga Gus, yang ketiga itu adalah terkait dengan karir saya. Jadi karir saya yang kemudian ke jenjang berikutnya gitu, ke pasca sarjana itu saya sempat matur kepada kiai sebelum wisuda S1 itu. Kiai, saya punya ngapunten mau matur, mau punya keinginan untuk mohon doanya untuk supaya bisa melanjutkan ke S2 begitu kira-kira. Kapasitas saya sebagai santri gimana Gus, biaya S2 itu kan mahal begitu kira-kira, mahal gitu. Oh iya leh, apik leh, terus ono marini dalan begitu kira-kira. Amin kiai begitu. Jadi 2 hari setelah dari doa kiai itu kan wisuda saya Gus. Jadi dari wisuda itu karena memang di negeri itu kan persaingannya agak lumayan susah gitu, karena orangnya ratusan gitu mahasiswanya. Itu alhamdulillah saya dapat penghargaan itu di IPK-nya tertinggi, sehingga kemudian saya dapat beasiswa untuk langsung melanjutkan ke pasca. Jadi selain beasiswa IP dan seterusnya, saya itu ada biaya lebih kemudian untuk melanjutkan ke studi paskanya yang kalau sekarang Winhas yang di IAIN. Jadi mungkin ini daunnya, dan saya meyakini adalah itu begitu kira-kira. Dan itu saya tidak punya bayangan dari mana jalannya, tetapi karena doanya kiai itu lalu kemudian saya meyakini pasti ada jalannya. Ternyata itu menjadi salah satu titik awal karir saya juga, mulai dari santri sampai ke jenjang sekarang. Jadi doa guru kita itu perannya sangat besar sekali, peran vital dalam kehidupannya. Betul. Lah. Nah yang terakhir yang tadi disebutkan Gus Nur itu sangat kelihatan dari saya. Ya alhamdulillah kan karena di Al-Qadir itu barokah itu kan nampak. Jadi para santri itu tidak perlu khawatir ya, para jamaah dan seterusnya. Memang barokah itu nampak memang sebetulnya kalau memang betul-betul yakin. Saya sendiri kemudian siapalah saya begitu kira-kira, sehingga kemudian bisa ke ke tanah suci. Nah di tanah suci ini yang menjadi hal yang aneh bagi saya Gus. Kan kebetulan di 2017 kalau saya ikut umroh, lalu kemudian ya alhamdulillah itu bersama Al-Mukarram, bersama kiai kan. Nah itu pas di Madinah Gus. Jadi saya tahu sendiri. Jadi kalau ke Raudhah itu kan ngapunten kan bisa, selain yang wajib itu kan nanti bisa jalan sendiri-sendiri gitu di malamnya kan ngatur. Nah, saya tahu sendiri kiai itu masih di depan kamar. Saya yakin saya itu berangkat duluan saya. Nah, saya berangkat duluan. Saya yakin sudah kiai ini pasti sudah, karena saya ingin dahuluan dari kiai. Dan data itu kan ternyata ketika masuk ke raudhahnya itu kiai kok ada di depan itu. Ini ceritanya gimana ini kiai? Padahal kan tahu sendiri Gus, kalau mau ke raudhah itu kan kayaknya baris-baris satu sab-sab nih Gus. Ini ceritanya gimana kiai kok bisa ada di depan? Kiai itu Gus, saya lihat. Ini ada kiai yang di depan. Itu sampean langsung kaget. Iya. Ya kiai. Kapan kiai yang kesini? Padahal duluan saya yang berangkat. Iya. Dia ada di kamar. Saya lihat sendiri kiai itu ada di kamar. Itu yang tidak bisa saya ungkapkan, dan itu sebetulnya menjadi keyakinan saya sendiri yang alhamdulillah kalau sekarang bisa dibarengkan seperti ini, itu bisa share keyakinan kepada teman-teman sekalian bahwa banyak sekali selain yang diceritakan oleh para ustadz-ustadz yang lain, kami juga sendiri itu yang pengalaman real fakta lah ibaratnya. Betul, sehingga itu yang menambah keyakinan saya sebagai santri beliau. Dan ini lagi salah satu beberapa nasihatnya yang banyak itu di antara ratusan sekian kepada para santrinya beliau. Salah satu nasihatnya beliau yang sampai sekarang dijadikan motivasi sampai ila yaumil qiyamah oleh Ustadz Ansori sendiri. Itu salah satu nasihatnya beliau yang sangat terngiang-ngiang, di antaranya apa aja? Ada 2 yang saya pahami sehingga menjadi moto hidup saya itu yang saya yakini. Iya. Jadi ya itu kan pernah tahu, saya kira Gus Nur juga lebih ini mungkin itu entah itu ngutip di kitab atau di apa gitu. Tapi saya dulu punya keyakinan kalau dawanya kayak itu siru robbani ala lisani ustadi begitu kira-kira. Karena saya juga dulu intinya adalah saya hanya memahami secara arti saja sebelum untuk memahami lebih lanjut bahwa memang rahasia Tuhan itu kan ada di
ustadz. Nah, ustadz yang saya maksud di sini ini adalah yang saya yakini itu adalah sosok kiai. Karena kalau hanya belajar itu kita hanya bisa membaca buku atau bisa di Google. Tapi kalau ustadz ini kan tidak pernah ada gantinya, maksud saya. Laki. Betul. Yang tidak pernah ada gantinya. Ini yang kemudian bisa mengungkap rahasia Tuhan kepada saya yang itu tidak bisa diungkap oleh sosok-sosok yang lain, begitu kira. Apakah itu buku ataukah siapa? Artinya tidak sembarangan, begitu kira-kira, tidak sembarangan. Itu yang pertama, dan itu ternyata memang terbukti dan saya membuktikan dalam kehidupan saya. Yang kedua adalah Dawu Kiai, itu yang saya ingat dan itu sering juga saya sampaikan kepada para murid sekalian, sehingga kemudian tujuannya adalah supaya mereka itu termotivasi dan jangan salah memilih jalan. Tahunya beliau itu adalah pekade ya istilahnya kepentingannya pesantren daripada kepentingan yang lain. Nah, kepentingan pesantren itu yang beliau garis bawah itu apakah takdim kepada kiai ataukah kepada putra-putrinya itu sama, ataukah kemudian dengan kegiatan-kegiatan pesantren, kegiatan pesantren. Nah, itu saya buktikan memang betul, Gus. Jadi karir saya yang katakan, saya kan tidak mengatakan saya ini gini ya, tapi itu saya buktikan dengan efektivitas di pendidikan formalnya. Kalau kemudian ternyata yang di pesantren itu saya dahulukan, itu ternyata efeknya itu luar biasa kepada pendidikan formalnya. Jadi seperti itu. Ibaratnya jadikanlah pesantren ini sebagai rumahmu. Leres. Jadi belajar kitabnya yang harus didahulukan kira-kira gitu, daripada yang ya memang LKS buku itu penting, tetapi jangan salah kepada kitab itu justru yang lebih penting, karena itu hanya ada di dalam pesantren menurut saya, Gus. Buktinya itu sering saya sampaikan. LKS itu ada yang dikarang berapa tahun. Saya bilang gitu kalau ke anak-anak itu. Tapi kalau kitab itu kan berapa tahun itu dari dari usianya sampai sekarang masih ada. Itu yang jadi itu yang menjadi pedoman saya bahwa memang mendahulukan kepentingan pesantren, pengasuh, keluarga pengasuh dan seterusnya itu adalah memang yang harus diutamakan daripada entah itu dari kepentingan pribadi kita ataukah yang lainnya. Jadi itu yang menjadi hal-hal yang berarti walaupun sampean sudah menikah bersaldo 2 seperti ini, walaupun beliau kondisinya sekarang itu sakit lah, tetap sampean ini seakan-akan sebagai salah satu santrinya itu merasa selalu diperhatikan dengan perhatiannya sangat luar biasa ya. Terus pernah enggak ibaratnya sampean ini terpikirkan bahwa akan ada di Al-Qadiri pertamanya? Enggak terpikirkan sama sekali? Oh, enggak ada, Gus. Jadi justru kalau sudah saya menikah itu kayaknya memang harus boyong. Iya, jadi pikirannya begitu ya. Tapi entah itu karena memang ya mungkin dawuh yang pertama betul, itu ya. Betul nggih. Akhirnya tetap di dalam membantu di sini lah ibaratnya. Mungkin ini Cak Ansori lagi yang terakhir, Cak Ansori, pesan-pesan Cak Ansori kepada Imam Manaqib, Jamaah Manaqib, wabil khusus kepada alumni dan santri Al-Qadiri, harapan Cak Ansori sendiri ke depan bagaimana? Untuk ke Jamaah Manaqib dan kalau Jamaah Manaqib atau kepada ustadz-ustadz senior saya tidak pantas gitu untuk menyampaikan pesan gitu ya. Jadi apalagi kalau kepada guru-guru kami, karena yang namanya santri itu mau tidak mau dalam taklim itu adalah takdim wali ustadi. Jadi kalau kepada para jamaah manaqib misalnya atau apalagi imam manaqib, terlebih guru-guru saya tidak mengatakan, saya tidak pantas memberikan pesan-pesan yang seperti ini. Tapi yang ingin saya sampaikan dari pesan ini saya khususkan kepada misalnya sepantaran saya, kawan-kawan saya, seangkatan saya, ataupun kepada junior-junior saya atau adik-adik teman-teman belajar yang ada di bawahnya saya. Yang pertama itu adalah mari kita banggakan guru kita, cita-cita beliau. Mari kita sama-sama banggakan beliau, cita-cita beliau seperti apa, mari kita wujudkan dengan kemampuan kita masing-masing dan dimanapun kita itu berada, para alumni yang ada dimanapun, yang sepantaran saya maksud saya, dan yang menyaksikan channel ini. Jadi kalau masih ada kaitannya santri itu mari kita banggakan, dan yang paling utama adalah karena kita adalah santri beliau, karena santri itu karena namanya guru itu tidak ada mantan guru, tidak ada mantan guru. Ini yang harus digarisbawahi nih, mantan guru itu nggak ada. Tidak ada mantan guru. Apalagi kita tahu beliau itu selalu menyebut
ketika doa itu kan tidak ada lagi yang disebut kalau tidak jamak manakib, imam manakib, santri dan alumni. Itu yang selalu teringat. Komponen 4 itulah. Leres. Jadi kalau kemudian ikut dawuhnya beliau itu kalau doa bidoa kalau hanya kiai saja yang yang berdoa, ini nggak nyambung kalau kemudian kita ini. Makanya saya menghimbau atau berpesan kepada teman-teman yang seangkat saya dimanapun, jadi yang termasuk yang katakan profesinya apalagi sebagai ustadz dimanapun yang ada di luar, apalagi yang masih ada di pesantren, paling tidak itu kalau sebelum menutup pelajaran saya minta bacakan Fatihah atau khususkan kepada Al-Mukarram, kepada kiai dan kepada keluarga pengasuh, berdoakan kepada beliau, apalagi kepada sholat maktubah ya. Jadi kalau maktubah itu sudah harus pasti ya, tetapi yang kegiatan yang seperti itu selipkan, karena kita yakin bahwasanya doa kiai itu mustajab kepada kita kalau kita itu juga ikut nyambungkan doa kita kepada beliaunya. Jadi itu yang pertama bagi saya. Jadi himbauannya adalah memang mari banggakan kiai, kemudian khususnya alma mater kita itu harus dibanggakan dimanapun dan kapanpun, tentu saja dengan profesi kita masing-masing dan sesuai dengan bidang kita masing-masing, apakah itu yang ada di dalam ataukah yang sudah di luar pesantren. Begitu. Yang berikutnya adalah sebagai salah satu bentuk kecintaan kita kepada Al-Qadiri, kepada pengasuh, saya berpesan kepada teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian seangkatan saya 2002 dan ke bawah gitu ya. Ini ada channel yang sudah dimotori oleh Gus Nur, saya bangga sekali kepada beliau. Ada channel namanya Arufah Official. Ini salah satu bentuk dakwah yang tidak bisa kita sepelekan gitu ya. Caranya bagaimana? Jangan lupa like, tonton, yang pasti tonton dan jangan di skip. Kalau di skip ini cintanya kayaknya ini kurang gitu ya. Jadi kalau nonton ini dari awal hingga akhir gitu ya. Dengerin para alumni itu. Ya, jadi jangan di skip. Jadi kalau ada iklan ya tunggu saja namanya iklan gitu kan. Mana ada tayangan itu tidak ada sponsornya. Jadi tonton saja. Jadi masa kita nunggu kiai itu nggak mau gitu ya. Apalagi di dalam channel ini itu banyak siraman daripada tentunya ada kiai yang sudah memberikan, keluarga pengasuh, termasuk wejangan-wejangan daripada beliau, termasuk siraman ilmu termasuk dari cucu-cucu beliau. Itu saya kira ada di sini, termasuk ustadz-ustadz kita ya yang sebelumnya teman-teman yang seangkatan saya yang sudah ada di dalam channel ini. Makanya jangan lupa itu tonton dulu. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Jadi kalau ada pemberitahuan terbaru, update terbaru itu langsung akan bunyi begitu kira-kira. Notifikasi lah ibaratnya lonceng. Iya, itu penting karena itu adalah dakwah menurut saya Gus. Jadi karena itu mau tidak mau Al-Qadiri nggak boleh ketinggalan zaman. Memang kita sudah kewajiban ada digitalisasi, itu begitu memang harus. Jadi itu ya, jadi like juga jangan lupa, itu harus ya. Jadi jangan sampai ada kelihatan nanti sama Gus Nur, pokoknya ada santri tapi kok ada yang tidak like, ini ada pertanyaan apa yang nggak suka ke Al-Qadiri sampai tidak ada like-nya begitu kira-kira ya. Lalu kemudian tadi di subscribe jangan lupa, itu sudah pasti wajib itu kira-kira gitu ya. Jadi subscribe-nya, kemudian penting itu adalah untuk memberikan masukan, itu ada komennya ya. Jadi komen itu saya kira penting. Kalau ada beberapa hal yang perlu ada masukan, tentu ada upgrade terus menerus yang perlu ada masukan, sehingga kemudian channel Arufah Official ini akan berkembang lebih baik lagi, kemudian bisa bermanfaat. Dan saya punya keyakinan bahwasanya ini akan tambah besar, dan karena ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita selaku santri-santri beliau untuk melihat isi daripada konten daripada Arufah. Lihat saja sendiri sudah semua kontennya. Jadi kalau yang belum lihat itu dari awal hingga akhir. Tidak mungkin ada yang tidak bermanfaat. Insya Allah semuanya bermanfaat. Nah, jadi pemaparan, uraian dan penjabaran beliau yang sangat super luar biasa itu saya menggarisbawahi bahwa al-yaqinu la yuzal bisak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dalam keraguan. Ini ada di Al-Faraidul Bahiyah dalam usulul fikih seperti itu. Kalau Anda mantap ke guru itu, jangan pernah Anda berbelok-belok ke yang lainnya. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa ada intervensi langsung dari 3 orang. Yang pertama kedua orang tua, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah mertua. Serta jangan pernah engkau berpikirkan bahwa guru itu berada di hatimu, tapi pikirkanlah bagaimana keadaan gurumu di hatimu. Nah, ini selaras dengan dawuh daripada para ulama, salah satunya di antara adalah Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dan lain sebagainya.
Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.